Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aisyah Abdina Siregar. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya jurusan Ekonomi Islam. Jadi saya ada tugas dari dosen saya, Sayyidatul Fadilah. Materinya itu tentang arti agama bagi kehidupan manusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian agama. Pengertian agama dari segi bahasa diberikan oleh Harun Nasution. Kata agama itu dikenal dengan kata din dari bahasa Arab dan kata religi dari bahasa Eropa. Agama berasal dari Sanskrit kata, yaitu tersusun dari dua kata, a tidak dan gam pergi. Jadi agama tidak pergi, tetap di tempat, diwarisi secara turun menurun. Secara istilah, agama adalah suatu ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia yang terkandung dalam kitab suci, yang turun menurun, yang diwariskan oleh suatu generasi ke generasi dengan tujuan untuk memberikan tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia. Yang kedua itu ada kelemahan dan kekurangan manusia, di mana Quraisy mengatakan, walaupun Al-Quran menegaskan bahwa nafs berpotensi positif dan negatif, diperoleh bahwa pada hakikatnya potensi positif manusia itu lebih kuat daripada potensi negatif. Hanya saja daya tarik keburukan lebih kuat daripada daya tarik kebaikan. Sifat-sifat keburukan pada manusia itu adalah berlaku zalim atau aniaya, dalam keadaan susah payah atau fikabat, suka melampaui batas, sombong. Oleh karena itulah manusia harus mendekatkan dirinya kepada Tuhan dengan bimbingannya. Dalam surat Quran surat Ar-Rum ayat 30, di mana bukti lain manusia sebagai makhluk potensi beragama dilihat dari bukti historis, yaitu pada manusia primitif, yaitu tidak ada informasi mengenai Tuhan, akan tetapi mereka mempercayai Tuhan pada daya khayalan. Misalnya itu mempertuhankan benda-benda yang misterius atau pohon kayu yang ratusan tahun. Selanjutnya itu kekuatan misterius tersebut mereka ganti dengan istilah roh, berbenda-benda, misalnya daun, misalnya itu danau yang dalam, gua yang gelap dengan diberi sesajen. Itu contoh salah satunya. Selanjutnya itu dalam bentuk dewa, misalnya berdoa dan menyembah. Kebutuhan manusia terhadap agama, yaitu ada satu, fitrah manusia. Karena di dalam diri manusia itu terdapat potensi untuk beragama, di mana potensi beragama ini memerlukan pembinaan, pengarahan, dan pengembangan dan sebagainya dengan cara mengenalkan agama dia sendiri. Fitrah keagamaan yang dalam diri manusia inilah yang melatar belakangi perlu manusia terhadap agama. Oleh karena itu, ketika datang wahyu dari Tuhan yang menyeru manusia agar beragama, seruan tersebut memang sejalan dengan fitrahnya. Dalam konteks ini, dari segi kemasyarakatan sosiologis, yaitu sarana keagamaan sebagai lambang masyarakat yang keadaannya bersumber pada kekuatan yang dinyatakan berlaku oleh seluruh masyarakat. Fungsinya itu untuk memperkuat rasa solidaritas
Yang keempat itu ada secara kejiwaan atau psikologis, di mana agama bisa menenteramkan, menenangkan, dan membahagiakan kehidupan jiwa seseorang. Yang kelima itu ada secara moral atau etik, yaitu suatu menunjukkan tata nilai dan norma yang baik dan buruk, serta mendorong manusia berperilaku baik. Ada satu fungsi agama dalam kehidupan manusia, sosial, dan masyarakat, itu adalah sebagai pedoman agar manusia itu mampu beradaptasi di mana dia berada, dan sebagai pedoman dalam mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir itu ada Rasulullah, adalah orang yang diutuskan Allah untuk menyampaikan berita atau rahasia, tanda-tanda yang akan datang. Jadi Rasulullah adalah orang yang diutus Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan berita kepada umatnya. Sekianlah materi yang saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.